Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna Ningsih di pembelajaran PIPAS, Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SMK kelas 10. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sifat fisika, kimia, perubahan, dan pemanfaatannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti peserta didik dapat satu, menjelaskan sifat fisika dan kimia. Yang kedua, menerapkan pemanfaatan sifat fisika dan kimia suatu zat atau benda. Yang ketiga, dapat mengetahui perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang keempat, dapat mengetahui cara pemisahan campuran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas mengenai sifat fisika, kimia, dan pemanfaatannya. Yang pertama, kita bahas mengenai sifat fisika benda. Di sini sifat-sifat benda sangat penting untuk diketahui untuk pemanfaatan benda tersebut. Untuk memisahkan campuran dan untuk membedakan perubahan yang terjadi pada benda tersebut, sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Di sini Ibu menampilkan ada beberapa contoh sifat fisika. Yang pertama misalnya adalah warna zat. Warna zat itu merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Warna yang dimiliki oleh suatu benda merupakan ciri tersendiri yang dapat membedakan zat yang satu dengan yang lain. Terus kemudian yang kedua, kelarutan. Tidak semua zat dapat larut dalam zat pelarut. Garam dapat larut dalam air, akan tetapi kopi tidak dapat larut dalam air. Larutan akan membentuk endapan apabila sudah tidak dapat melarutkan zat terlarut lagi. Larutan tersebut bisa disebut sebagai larutan jenuh. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu adalah daya hantar listrik. Benda logam pada umumnya dapat menghantarkan listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut sebagai konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut sebagai isolator. Sifat yang keempat yaitu daya hantar panas. Setiap benda memiliki kemampuan dalam menghantarkan panas. Benda yang mudah menghantarkan panas disebut konduktor panas. Benda yang sulit menghantarkan panas disebut sebagai isolator panas. Lanjut ke sifat yang berikutnya yaitu kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sifat yang selanjutnya yaitu titik didih atau titik lebur. Setiap benda memiliki titik suhu tertentu untuk mendidih atau melebur. Seringkali perbedaan titik lebur suatu larutan digunakan untuk memisahkan antara zat terlarut dan pelarutnya. Dan yang terakhir di sini adalah massa jenis. Massa jenis itu merupakan kerapatan partikel atau atom yang memenuhi ruang pada setiap benda yang berbeda. Jika beras dan gabus dimasukkan ke dalam karung yang berukuran sama hingga penuh, maka satu karung beras akan terasa lebih ringan daripada satu karung gabus. Sebagai contoh di sini Ibu memisalkan untuk menghitung massa jenis suatu zat. Massa jenis dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rho sama dengan M per V. Nah, di mana Rho itu adalah massa jenis yang satuannya dapat dinyatakan dalam kilogram per meter kubik atau bisa juga dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik. Sedangkan M itu adalah massa zat yang dapat dinyatakan dalam kilogram atau gram, sedangkan V itu adalah volume zat yang dapat dinyatakan dalam satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Berikut Ibu memberikan contoh soal untuk menentukan massa jenis.
Dio menemukan sebongkah logam. Dia penasaran logam apakah yang ditemukannya. Dio kemudian menimbang logam tersebut, ternyata masanya adalah 312 gram. Dio kemudian mengukur volume logam tersebut dengan gelas ukur dan hasilnya seperti gambar berikut. Nah, di sini ada dua gambar Ibu tampilkan. Nah, dari situ kita tinggal merinci apa yang diketahui dari soal tersebut. Lanjut, jadi kita akan menyelesaikan pertanyaan tadi. Dari soal tadi kita ketahui masanya adalah 312 gram. Kemudian untuk volume itu dapat diperoleh melalui volume air ditambahkan dengan volume logam dikurangi dengan volume air. Tadi setelah diukur, volume air dan logam diperoleh 100 ml. Sedangkan untuk volume airnya sendiri itu adalah 60 ml. Sehingga diperoleh hasil 40 ml atau bisa juga dinyatakan dalam 40 cm3. Kemudian tadi yang kita cari adalah massa jenis. Kita tahu bahwa massa jenis diperoleh dari massa per volume. Jadi diperoleh nilai rho adalah 312 dibagi dengan 40 itu sama dengan 7,8 gram per cm3. Kemudian Dio membandingkan massa jenis hasil pengukuran dengan nilai massa jenis yang ada di tabel. Maka nilai massa jenis yang paling dekat dengan massa jenis bendanya itu adalah massa jenis besi. Maka kemudian Dio mengambil kesimpulan bahwa logam yang ditemukannya itu adalah besi. Kemudian kita lanjut ke sifat kimia benda. Sebenarnya apa itu sifat kimia benda? Untuk sifat kimia benda itu merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Silahkan perhatikan tabel berikut ya. Di sini Ibu memberikan beberapa contoh sifat kimia. Yang pertama adalah mudah terbakar. Mudah terbakar di sini maksudnya pada suhu tertentu terdapat benda yang mudah terbakar, misalnya gas LPG, terdapat benda juga yang sulit terbakar, misalnya kaca. Terus kemudian sifat yang kedua, pembusukan. Nasi yang dibiarkan berhari-hari akan bereaksi dengan udara, sehingga nasi akan menjadi basi. Kemudian yang ketiga adalah daya ledak. Daya ledak di sini maksudnya adalah interaksi antara zat dengan oksigen di alam yang memiliki sifat mudah meledak, misalnya magnesium, uranium, dan natrium. Selanjutnya adalah perkaratan. Perkaratan di sini maksudnya adalah reaksi antara logam dengan oksigen yang dapat mengakibatkan logam tersebut berkarat. Logam seperti besi dan seng memiliki sifat mudah berkarat. Terdapat pula benda-benda yang tidak mudah berkarat, misalnya plastik dan kaca. Kita lanjut lagi ke contoh sifat kimia yang lain, yaitu tingkat keasaman atau pH. pH menyatakan tingkat keasaman suatu zat. Nilai pH berkisar antara 1 sampai dengan 14. Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan bahwa zat tersebut bersifat asam. Nilai pH sama dengan 7 menyatakan bahwa zat tersebut bersifat netral. Nilai pH lebih dari 7 menunjukkan zat tersebut bersifat basa. Reaktivitas. Reaktivitas itu merupakan ukuran seberapa mudah zat kimia dapat bereaksi dengan zat lain. Semakin tinggi tingkat reaktivitasnya akan semakin mudah zat tersebut bereaksi. Pada zat yang sulit bereaksi biasanya dapat ditambahkan katalisator agar dapat bereaksi. Yang terakhir di sini contoh sifat kimia adalah beracun. Beberapa zat memiliki sifat kimia beracun. Zat beracun biasanya digunakan manusia untuk membasmi hama seperti tikus atau serangga. Bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dalam jumlah kecil bisa menimbulkan keracunan pada manusia.
Kita lanjut ke perubahan fisika dan perubahan kimia. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang langsung cepat adalah pembakaran kertas. Contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama ialah proses perkaratan besi. Perubahan materi dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Berikut Ibu sampaikan ciri-ciri perubahan fisika. Di antaranya adalah 1. Tidak menghasilkan zat baru yang sifatnya sama. Yang kedua, zat dapat mengalami perubahan hanya pada wujudnya atau ukurannya saja. Yang ketiga, zat mampu kembali ke wujud semula atau tidak berubah wujud sama sekali. Terus kemudian untuk ciri perubahan kimianya itu antara lain adalah 1. Menghasilkan zat baru yang sifatnya tidak sama. Yang kedua, zat mengalami perubahan dan atau ukurannya. Yang ketiga, zat tidak mampu atau tidak dapat kembali ke wujud semula atau berubah wujud sama sekali. Kemudian kita lanjut ke wujud zat. Nah, di sini wujud zat itu, wujud merupakan salah satu sifat fisika pada setiap benda. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda secara fisik berdasarkan wujudnya. Wujud zat dapat dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Berikut Ibu berikan tabel sifat-sifat zat berwujud padat, cair, dan gas. Pada zat padat itu memiliki bentuk dan volume tertentu. Zat cair memiliki volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung media yang digunakan. Untuk gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Kemudian untuk zat padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Untuk zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang, sedangkan untuk gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Kemudian untuk zat padat, itu adalah partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan untuk zat cair, partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Untuk gas, partikel-partikel gas dapat bergerak dengan sangat bebas. Nah, berikut ini adalah wujud zat juga dapat berubah jika diberi panas atau melepaskan panas, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Contohnya di sini adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair, itu disebut sebagai melebur. Nah, sebaliknya dari cair ke padat disebut sebagai membeku, terus kemudian dari padat ke gas itu disebut menyublim, sedangkan gas ke padat itu disebut sebagai mengkristal, dari cair ke gas itu disebut sebagai menguap, sedangkan gas berubah wujud menjadi zat cair disebut sebagai mengembun. Nah, lanjut kita ke pemisahan campuran. Seperti sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa campuran terdiri dari 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya.
Nah, di sini Ibu akan menyampaikan metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran yang sering digunakan itu adalah antara lain seperti 1. Penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah pemisahan dengan filtrasi, destilasi, dan juga kromatografi. Yang pertama kita bahas tentang filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk memisahkan suatu campuran. Yang kedua itu adalah destilasi. Nah, ini adalah gambar dari destilasi. Pemisahan secara destilasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara destilasi digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Nah, prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Yang ketiga adalah kromatografi. Nah, di sini untuk kromatografi itu adalah ini gambar hasil kromatografi. Kromatografi itu merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri oleh suatu medium gerak. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang asam, basa, dan garam. Pernahkah kalian mencoba bakso yang ditambahi dengan sedikit cuka? Jika kalian sudah pernah memakannya, saat mendengar kata cuka, kemungkinan besar lidah kalian saat ini sudah mengeluarkan air liur lebih banyak. Mengapa hal ini dapat terjadi? Saat memikirkan kata cuka, otak kalian akan merespon bahwa makanan berasa asam akan memasuki tubuh. Otak mengetahui bahwa cuka tidak baik bagi tubuh, sehingga alam bawah sadar sedang berusaha mengurangi tingkat keasamannya. Cuka memiliki sifat korosif yang tinggi dan tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Hanya boleh dengan takaran yang sangat sedikit. Sebaliknya, sabun atau air sabun jika tanpa sengaja atau dengan sengaja terkena lidah akan terasa pahit. Rasa masam merupakan sifat dari larutan asam, sedangkan rasa pahit merupakan sifat dari larutan basa. Walaupun larutan asam dan larutan basa memiliki sifat yang berbeda, kita tidak boleh mencicipi larutan-larutan yang ada di laboratorium kimia untuk membedakan apakah larutan tersebut itu bersifat asam atau basa. Larutan asam. Larutan asam ini adalah larutan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti larutan jeruk, tomat, lemon. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari larutan asam. 1. Rasanya masam. Tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, mengubah kertak lakmus biru menjadi merah. Kemudian kita lanjut ke larutan basa. Larutan basa ini adalah larutan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari juga, seperti sabun mandi, sabun cuci, sampo, dan pasta gigi. Nah, kemudian ini berikut ciri-ciri dari larutan basa. 1. Rasanya agak pahit, tidak boleh dicoba ya. Yang kedua, terasa licin di kulit. Yang ketiga, mengubah kertak lakmus merah menjadi biru.
Kemudian di sini ada istilah juga namanya indikator. Indikator merupakan senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Larutan sendiri, indikator sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami, contohnya adalah kunyit, bunga sepatu, bunga mawar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada indikator buatan. Ada kertak lakmus merah dan kertak lakmus biru. Tadi yang sudah Ibu sampaikan di depan, ada perubahan warna ketika satu benda dicelupkan ke kertas lakmus, ke lakmus merah ataupun lakmus biru. Nah, di sini yang ketiga, larutan yang ketiga adalah sifatnya garam atau jenisnya garam. Garam itu adalah senyawa yang diperoleh dari reaksi asam dan basa. Sebagai contoh di sini, asam direaksikan dengan basa. Asamnya adalah contohnya asam klorida dengan rumus kimia HCl, kemudian natrium hidroksida direaksikan atau di sini simbolnya dituliskan dengan NaOH, nanti akan menghasilkan NaCl atau garam NaCl dan H2O atau air. Nah, tingkat keasaman suatu zat atau larutan dapat dinyatakan dalam pH yang memiliki nilai dari 0 sampai dengan 14. Nilai 0 untuk derajat yang paling asam, nilai 7 itu untuk netral, sedangkan nilai 14 untuk derajat paling basa pada suatu larutan. Ini adalah gambar skala pH dari asam, netral, dan basa, dan Ibu memberikan beberapa contoh-contoh benda yang bersifat asam, ke netral dan juga basa. Nah, tadi sekarang kita ke indikator. Indikator yang dapat digunakan untuk menentukan derajat keasaman itu diantaranya adalah indikator universal dan pH meter. Nah, ini adalah gambar dari indikator universal dan pH meter. Cara menggunakan indikator universal itu sangat mudah. Kita tinggal mencelupkan indikator tersebut ke dalam larutan yang hendak kita teliti atau kita amati. Kemudian kita tinggal mencocokkan warna indikator tersebut dengan warna yang tertera pada gambar keterangan. Mungkin sampai di sini untuk penjabarannya. Demikian penjabaran materi dari Ibu. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.